Ini ada beberapa hal yang perlu saya simpulkan dari pembicaraan tadi. Yang pertama adalah bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa istilah kegentingan memaksa itu ada di Indonesia. Yang genting malah Ukraina dan Rusia. Itu yang terjadi tadi, itu kesimpulan pertama. Ya kan? Jadi yang genting sebenarnya ini adalah istana. Karena sebentar lagi mau habis periodenya, gitu kan? Sehingga banyak agenda-agenda politik-politik yang berupaya untuk mengangkangi konstitusi untuk dilegal, dan tentunya rakyat Indonesia tidak boleh membiarkan. Yang kedua adalah Perpu Cipta Kerja ini bisa jadi bukan karena kegentingan yang memaksa, tetapi hasil penerawangan, hasil bertapanya Pak Jokowi. Tiba-tiba dapat bisikan dari mana, ujuk-ujuk langsung bikin perpu gitu loh. Karena orang lagi holiday, orang lagi liburan, orang lagi tenang-tenang, gitu kan. Tiba-tiba Pak Jokowi terbitkan perpu ini, Pak Jokowi habis ini bertapa di mana gitu loh. Iya kan, tiba-tiba menyatakan ada kegentingan memaksa lah, ini sebagainya. Jadi ini hanya menurut analisis kita, ini hanya perspektif atau persepsi Pak Jokowi yang dilakukan secara sepihak tanpa mau mendengar, walaupun memang itu secara konstitusi dibenarkan ya, merupakan sebagai hak subjektif. Tetapi perpu ini adalah, menurut istilahnya Prof. Susi, adalah diktatorship. Ini model-model diktatorship. Makanya agar jangan sampai terjadi diktator, maka ada prosedur yang harus ditempuh. Minimal dalam sidang pertama setelah perpu itu diucapkan, diadakan sidang paripurna. Namun sidang paripurna tidak dilaksanakan, maka secara konstitusi Perpu Cipta Kerja batal demi hukum. Itu teman-teman harus ketahui bersama. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita harapkan kepada para, terutama ini kaum intelektual, tidak usahlah Anda membuat analisis-analisis, tafsir-tafsir yang menyesatkan sehingga mencari pembenaran dari segala bentuk upaya yang dilakukan rezim hari ini untuk melegitimasi segala sesuatu yang diproduksi, undang-undang yang diproduksi oleh rezim berkuasa hari ini. Karena itu semata-mata hanya ingin mempertahankan kekuasaan, ingin mempertahankan oligarkinya, ingin mempertahankan apalagi bisnis-bisnisnya, ya kan, yang tentu saja tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Ini menyedihkan. Jadi kita minta kepada para ilmuwan-ilmuwan, para kaum intelektual, para profesor-profesor, berhikmatlah kepada rakyat. Jangan sampai Anda dituduh sebagai kaum intelektual, doktor-doktor, profesor-profesor dungu oleh rakyat Indonesia karena hanya sekedar mencari dalih dan dalil untuk membenarkan Perpu Cipta Kerja ini sah secara hukum. Padahal sudah jelas ini prosesnya. Nah, yang selanjutnya adalah kami minta dan mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, sukunya, kelompoknya, golongannya, ya kan, yang jelas merasa sebagai rakyat Indonesia, kami harap Anda semua sudahlah, hentikanlah perbedaan di antara kita, cari persamaan di antara kita. Ayo kita sama-sama turun berjuang bersama-sama pada tanggal 28 Februari 2023 dalam aksi protes rakyat Indonesia, di mana seluruh elemen bergabung bersatu dan menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia itu masih ada. Ya kan? Jangan sampai kalian hanya berkeluh kesah di media sosial, marah-marah di media sosial, ya kan? Tetapi Anda tidak mewujudkan. Ingat, walaupun 1000 kata, 1000 dalil Anda ciptakan, hanya bisa dijawab dengan satu aksi nyata, yaitu turun ke jalan bersama-sama. Mari kita kepung gedung DPR RI, minta agar supaya Perpu Cipta Kerja ini dibatalkan, tidak disahkan menjadi undang-undang, gugur semua, batal demi hukum, sehingga yang berlaku adalah undang-undang organik, undang-undang yang lama yang tentu saja masih lebih menjanjikan pada undang-undang yang ada sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada. Sampai jumpa lagi. Hidup buruh, rakyat Indonesia melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka.